mau memperkenalkan diri kakak lagi. Nama kakak Balkis Permata Hutami. Sebetulnya kakak baru tamat SMA tahun lalu, jadi masih umur 18 tahun. Tapi biar kita lebih akrab, kita manggil kakak aja ya. Jadi kakak mengikuti program beasiswa pertukaran pelajar ke Amerika Serikat itu pada saat kelas 12 SMA. Kakak mengikuti pertukaran beasiswa ini melalui Kementerian Luar Negeri dari Amerika Serikat sendiri. Jadi program ini adalah program pertukaran siswa dari Indonesia ke Amerika selama 1 tahun penuh untuk merasakan kehidupan di Amerika Serikat dan sekaligus belajar di SMA di sana. Begitu singkatnya. Terima kasih. Oke, di sebelah Kak Balkis ini ada Kak Taufik ya. Kak Taufik bisa menjelaskan identitas dirinya. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi tanya kabar kan nggak afdal kalau nggak tanya kabar. Apa kabar semuanya teman-teman? Oke, Allah Akbar. Perkenalkan ya, nama kakak Taufikri Ramadan, biasa panggil Fikri. Ya, mungkin ada yang sama namanya di sini ya, karena memang nama pasaran banget Fikri itu. Ya. Asal dari Riau asli, tapi berdomisili di Kepahyang. Tadi hujan-hujan dari Kepahyang ya. Kirain terlambat soalnya jam 4.15 itu masih di jalan hujan mbak. Ya. Jadi maaf terlambat. Keseharian sebagai seorang guru di Pondok Pesantren Al-Mu'minul Ilmi Kepahyang. Ya. Kebetulan juga diamanahkan sebagai kepala sekolah di sana di SMP. Jadi beraktivitas di sana sehari-hari. Ya. Pengalaman di kampus ya seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz ya, revisi sedikit Ustadz, bukan presiden mahasiswa tapi ketua UKM ya. Itu mungkin Mbak, terima kasih. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, aku mau nanya dulu nih sama teman-teman. Isra Miraj itu terjadi pada tanggal berapa sih dan di bulan berapa? Ayo, ada yang tahu gak nih? Dalam bulan Hijriahnya dong. Oke, daripada kelamaan ya kita sambil nunggu buka nih. Isra Miraj itu terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab. Ya, 27 bulan Rajab ya teman-teman. Nah, Kak Balkis ini kan pernah ke luar negeri nih ya, ke Amerika. Betul. Pernah menjalani puasa dong di situ. Tentu pernah. Puasa Ramadan lagi ya, kalau kita kan masih puasa Sunda nih, kalau Kak Balkis ini puasa Ramadan. Iya. Gimana puasa Ramadan di sana Kak? Gimana rasanya gitu? Kakak mau cerita dikit nih pengalaman kakak berpuasa di Amerika Serikat. Aduh menarik nih. Kalian tahu kan kalau kita di Indonesia mungkin puasa berapa jam? Sekitar gitu ya, 12 jam, 13 jam. Tapi adik-adik tahu nggak kalau di Amerika Serikat itu kalau kita berpuasa itu tergantung dengan musim. Jadi ketika kakak tahun lalu berpuasa Ramadan itu ketika musim panas ya adik-adik. Jadi imsaknya itu jam 3 subuh, jam 3 malam, tengah malam. Dan baru bisa buka puasanya itu jam 9 malam, jam setengah 10 malam. Waduh. Bayangin berapa lama kakak berpuasa selama 1 bulan penuh di sana? Berapa jam? Lama ya. Jadi tantangan berpuasa di sana lebih berat. Terkhusus kakak di sana minoritas Muslim sendiri, jadi lebih kerasa tantangan berpuasanya. Tapi alhamdulillah, masya Allah, akhirnya bisa survive juga. Berarti kita yang tinggal di Indonesia ini sangat-sangat beruntung memiliki waktu yang normal ya teman-teman. Karena musimnya stabil gitu. Terus kalau di sana berarti lebarannya gimana tuh Kak? Nah, kebetulan kakak pas lebaran, jadi lebaran kemarin kan 1 Mei atau 2 Mei gitu ya. Iya. Nah, kebetulan kakak lagi berada di New York. Nah, di New York itu biasanya komunitas muslim itu besar ya. Jadi di jalanan, jadi kakak tuh tetap berpakaian seperti lebaran, merayakan, dan di jalanan itu banyak juga muslim-muslim yang merayakan
dengan cara berbagi makanan kepada yang non muslim di sana. Jadi anggapan bahwa lebaran di sana sepi enggak juga, karena kalau di kota besar di sana muslimnya lumayan banyak. Jadi kesan lebarannya masih dapat. Pernah nggak sih kakak dirasisin di sana? Secara kayak itu negaranya minoritas Islam ya, beda kayak di Indonesia nih. Kita kan pernah dengar lah ya istilah Islamofobia atau anti-Islam gitu. Nah, di sana itu memang benar adanya kayak orang-orang yang miskonsepsi tentang Islam itu ada. Tapi alhamdulillahnya kakak bersyukur di sana nggak ada yang ngerasisin kakak, karena itu kembali lagi bagaimana kita bersikap di sana. Sebelum kakak ke Amerika, kakak menanamkan di diri kakak bahwa oh, mereka itu tidak tahu tentang Islam. Disuruh baca Quran pun tidak akan mengerti. Disuruh nonton ceramah juga nggak bakal ngerti. Jadi satu-satunya cara untuk kakak setidaknya membungkam mereka bahwa Islam itu tidak seperti itu loh, dengan bagaimana cara kakak berakhlak, bersikap. Jadi kakak bersyukur Nabi Muhammad mencontohkan kita suri tauladan yang baik. Jadi kakak mencerminkan akhlak seorang muslim itu bagaimana, sehingga respon-respon yang diterima di luar sana pun baik. Mereka bilang, oh ternyata orang muslim itu tidak seperti yang orang bicarakan loh, tidak seperti teroris loh. Maka dari itu momentum Isra Miraj ini adalah momentum yang pas untuk kita kembali mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah, mencontohkan semua suri tauladan yang baik untuk kita aplikasikan dimanapun dan kapanpun kita berada. Gitu. Keren banget nih Kak Balkis. Kalau Kak Taufik sendiri nih, ini sedikit informasi kalau Kak Taufik ini lahir pada tahun 2000 ya. Berarti di tahun ini Kak Taufik itu menginjak di usia 23 tahun dan sudah menjadi kepala sekolah. Tepuk tangan dulu dong. Gimana Kak rasanya menjadi kepala sekolah dan kenapa gitu? Apa saja experience-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Kepala Sekolah ya. Baik, bercerita terkait kenapa bisa. Pertama kita harus kembali kepada kenapa kita ditakdirkan di hidup dunia. Semua itu tak ada satupun yang terlepas dari qadarullah ya. Bahkan daun yang satu pun ya, satu helai pun daun yang jatuh pada itu tercatat di Lauhul Mahfuz ya, termasuk kegiatan kita hari ini, dipertemukan kita di sini ya karena izin Allah, qadarullah ya. Itu pertama. Kedua teman-teman semua ya, di usia yang mungkin orang merasa usia seumur jagung ya, 23 tahun ya, tapi diberikan amanah sebagai kepala SMP, saya rasa mungkin butuh kerja keras ya, butuh banyak hal yang menjadi motivasi. Salah satunya mungkin dari pengalaman organisasi ya. Rekan-rekan semua di sini ya, bersyukur sekali ya, menjadi bagian dari orang-orang yang aktif di organisasi ya. Sedikit review dulu ketika masa-masa SMA seperti ini, saya menjadi ketua OSIS di sekolah ya, kemudian di kampus juga ikut kembali berorganisasi sebagai ketua UKM, dan sekarang di daerah menjadi ketua komunitas musik Kepahyang. Dan itu salah satu caranya Mbak ya, itu salah satu caranya. Dan mungkin banyak hal-hal lain selain dari memperbanyak relasi kita, memperbanyak catatan-catatan organisasi kita, memperbanyak pengalaman kita untuk berkecimpung di luar dunia luar, maka itu menjadi satu poin kita ya. Karena memang setiap apapun dari kita itu punya ciri khas masing-masing, setiap dari kita punya cara hidup masing-masing, dan setiap kita punya cara jalan ninja masing-masing, itu berbeda ya. Maka itu jalan mana yang bisa ditempuh, itu sesuai dengan versi kita ya. Ya mungkin ini versi kita, dan saya dengan Mbak beda ya. Mungkin saya nggak sampai ke Amerika ya, saya cukup bermain di lingkungan Kabupaten Kepahyang saja, tapi semoga ini menjadi yang terbaik gitu ya. Begitupun cara berdakwahnya Mbak Balkis kan, sampai ke Amerika sana ya berdakwahnya itu ya. Itu ya. Jadi inti dari utama semua ini adalah relasi atau kakak-kakak, relasi keturunan gitu ya. Kalau di sana menurut kakak nih, Isra Miraj di sana gimana Kak? Balik ke Kak Balkis nih, Isra Miraj di ya negara luar lah ya. Kalau Isra Miraj, karena negara agama Islam adalah minoritas, jadi euforianya nggak ada. Jadi sebatas mengingat pribadi masing-masing aja Isra Miraj gitu hanya.
Kalau Kak Taufik sendiri nih, kalau di sekolah gimana nih perayaan Isra Mirajnya? Siapa tahu kan sekolah kita bisa ikut mencontoh ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min innahu huwas samiul basir. Itu Quran surah Al-Isra ya. Ayat pertama yang tadi dibacakan oleh Qori'ah juga ya. Kalau kita di pondok pesantren ya, kurang afdol rasanya kalau nggak memperingati ini Mbak, karena vibes-nya kurang ya. Nah, di mana nuansa pondoknya kalau nggak menggunakan itu? Maka kita kalau di pondok pesantren, kita paginya berkegiatan rihlah bahasanya, tamasya ya, tapi versi kita. Nah, ini kan versi kita ya, versi gue. Ya. Kita dari pesantren keliling ya bersama para santri, santriwan, santriwati menuju ke air terjun, mungkin kecil ya, tapi jadilah untuk rekreasi ya di sana. Kemudian siangnya kita kegiatan seperti biasa, sorenya sirah nabawiyah terkait Isra Miraj, dan malamnya kita nonton bareng ya. Mungkin bisa diaplikasikan di sini, nonton bareng tentang perjalanan Isra Mirajnya Rasulullah, atau mungkin sirah nabawiyah tentang Rasulullah, bagaimana perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ya. Seperti itu. Kalau menurut Kak Balkis sendiri, kita kembali ke Kak Balkis ya. Isra Miraj itu apa sih menurut diri sendiri nih? Ya, jadi karena tema hari ini Isra Miraj versi gue, jadi kakak mencoba menghubungkan dengan pengalaman kakak makna dari Isra Miraj. Kalau adik-adik pikir peristiwa Isra Miraj itu masuk di akal nggak sih? Yakin? Tapi kalau kita pikir-pikir, peristiwa Isra Miraj itu terjadi dalam satu malam, itu susah masuk di akal. Tapi kita percaya nggak? Betul. Jadi kita percaya akan peristiwa Isra Miraj karena kita yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nothing impossible as long as we believe with kun fayakun. Jadi nggak ada yang nggak mungkin selagi kita percaya dengan kun fayakun ya Allah. Contoh sendiri kakak dari kecil pengen banget belajar ke luar negeri, entah itu jalan-jalan, entah sekedar berkunjung, dan pada saat itu tidak ada hal yang bikin kakak merasa kakak mampu untuk mewujudkannya karena keterbatasan biaya, keterbatasan peluang dan lain-lain. Tapi entah kenapa pada saat itu kakak tuh kayak punya keyakinan bahwa aku punya Allah loh yang bisa membolak-balikan keadaan, dan jalur langit itu memang ada loh adik-adik. Jadi kakak memperjuangkan beasiswa untuk ke luar negeri ini lewat jalur langit, ibaratnya kayak nikung di sepertiga malam ya. Jadi menurut kakak Isra Miraj versi kakak itu adalah bagaimana kakak menerapkan pola pikir di hidup kakak bahwa nggak ada yang nggak mungkin selagi kita percaya atas kekuasaan Allah. Begitupun juga untuk adik-adik, kalau kalian punya mimpi entah setinggi apapun, entah itu serumit apapun, selagi kalian masih punya keyakinan bahwa Allah bisa mewujudkannya, yakinlah. Nggak ada kata ragu untuk bermimpi. Itu sih Isra Miraj versi kakak. Iya, nggak ada yang nggak mungkin. Isra Miraj versi kakak gimana? Yang paling utama. Udah pada sholat asar belum? Sudah? Oke, yang perempuan yang lagi sholat sudah sholat asar belum? Oke. Bagi kakak, ini kado terbesar kita sebagai muslim. Isra Miraj itu bukan perjalanan tamasyanya Rasulullah, bukan sekedar cara Allah menyenangkan Rasulullah, karena di tahun itu ada tahun kesedihan Rasulullah, meninggal istrinya, meninggal pamannya yang itu menjadi tamik perdagangan dakwah Rasulullah. Bukan hanya itu, tapi ini merupakan kado terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat yang paling dicintainya, umat Nabi Muhammad SAW. Apa kadonya? Tahu kadonya apa? Apa kado dari Allah untuk Rasulullah? Nggak ada yang tahu? Apa hasil dari Isra Miraj? Apa? Ada yang tahu? Iya, pintar. Sholat 5 waktu. Ya. Sholat 5 waktu, itulah kado terbesar yang Allah berikan kepada kita.
Bagi kakak ini merupakan cara Allah menyayangi kita, karena dengan kita sholat, ya ada di semua, dengan kita menjaga lima waktu, kita terjaga dari perbuatan yang keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau seandainya kita sudah sholat, insya Allah itu merupakan interaksi terbaik kita. Kalau antum, ya ada di semua, minta sama orang tua jajan, itu belum tentu dikasih, ya kan? Bisa jadi mungkin karena nggak ada uang, bisa jadi mungkin momen yang nggak pas, mungkin orang tua lagi marah atau minta uang, yang ada bukan dikasih uang, dikasih yang lain, ya. Nah, tapi kalau kita minta sama Allah, caranya apa? Dengan sholat. Seperti tadi, ya, mungkin kata Mbak Bakis tadi kan, jalur langit, ya, jalur langitnya versi kita tuh ya dengan sholat, ya. Siapa nyangka yang bisa kita sampai sekarang, ya, mungkin diberikan Allah rezeki seperti Mbak Bakis tadi bisa pergi ke Amerika. Siapa yang nyangka kalau dengan tanpa sholat, ya. Maka ini bagi kita, ini adalah kado terbesar kita sebagai muslim, karena Allah memberikan cara dia, ya, cara Allah menyayangi kita dengan memberikan kado terbaiknya, yaitu sholat 5 waktu kepada kita. Itu, Mbak. Keren banget nih. Boleh tepuk tangan untuk Kak Taufik dong. Kembali lagi kepada Kak Balkis. Kak Balkis, ada nggak sih cerita-cerita serunya? Pasti teman-teman mau tahu kan, sebelum kita nunggu buka puasa ya, ntar lagi mau buka puasa nih, ada nggak sih? Jadi banyak sih cerita-cerita unik. Mau dari tentang apa nih? Dari yang terbaru atau yang lagi gimana? Oke, mungkin cerita-cerita unik pengalaman kakak di sana ya. Jadi pengetahuan tentang agama Islam di daerah Amerika, khususnya tempat tinggal kakak waktu itu di Maine, USA. Jadi orang-orang di sana belum terlalu mengenal agama Islam. Jadi ada satu orang yang tanya ke kakak, "Oh, kalau cewek muslim itu berhijab ya?" Kakak jawab, "Iya, berhijab." "Kalau cowok muslimnya juga dong?" Jadi mereka berpikir bahwa cowok-cowok muslim berhijab juga. Itu artinya bahwa masih minimnya pengetahuan tentang agama Islam di sana. Dan apa ya, mereka di sana rata-rata itu mempunyai rasa ingin tahu yang lebih tentang Islam. Contoh, mereka bertanya ke kakak, "Apa sih fungsi hijab itu? Kenapa kamu harus tertutup? Kenapa kamu harus berpuasa? Bukankah itu melelahkan? Bukankah itu sepertinya menyiksa kamu?" Padahal enggak. Dari situ kakak menjelaskan bahwa manfaatnya ini, itu, kenapa dan mengapa. Akhirnya mereka kayak, oh ternyata agama Islam ini membawa manfaat yang luar biasa loh. Entah itu di dunia apapun, di medis, di apapun, pokoknya dengan kakak ikutnya pertukaran pelajar, setidaknya merubah perspektif orang-orang tentang agama Islam. Contohnya di sana memang masih ada yang berpikiran bahwa orang Islam itu close minded, kayak berpikiran tertutup, kurang gaul lah ibaratnya. Padahal sebetulnya Islam tidak seperti itu. Maka tujuan kakak ke Amerika tersebut setidaknya memberikan menjembatani pemahaman bahwa Islam itu indah loh, nggak seperti yang orang pikir di luar sana gitu. Kak Balkis keren banget nih, ngikuti Kak Elias sembari berdakwah. Tepuk tangan dulu dong. Kalau Kak Taufik sendiri, ada nggak cerita-cerita menarik nih di semasa sekolah atau menjadi kepala sekolah nih? Oke. Kalau menjadi kepala sekolah masih baru Mbak ya, jadi masih belum terlalu banyak yang mau diceritakan. Mau tanya dulu, teman-teman semua pernah nggak pas lagi tidur, capek banget mungkin ya kerjaan seharian atau mungkin kegiatan sekolah, sehingga tidur setiap hari? Masya Allah. Siapa namanya dek? Siapa namanya? Oke. Ketika kita capek, normal sekali manusia itu tertidur pulas, ya. Sehingga kewajiban kita sholat itu tertinggal, ya. Kakak dulu pernah ketika capek banget, akhirnya tidur setelah maghrib, bangunnya berapa? Jam 1 malam. Baru ingat belum sholat isya. Kalau bagi anak-anak sewaktu itu rasanya biasa saja ya.
meninggalkan sholat mungkin ya. Tapi karena memang didikan dari orang tua, sudah dari kecil itu pentingnya menjaga sholat, pentingnya menegakkan tiang agama, sehingga ada kekhawatiran sendiri, ada hal yang hilang dalam hidup ketika tak sholat. Ya. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hamadaddin. Sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama, teman-teman semua. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, sejatinya dia meruntuhkan agama. Nah, pondasi ini harus dibangun harusnya. Ya. Dari cerita tadi, pondasinya harus dibangun. Adik-adik yang sekarang ya, yang sudah tingkat SMK, mungkin ada beberapa dari sini yang SD kali ya, soalnya kecil-kecil badannya. Nah, SMP, oh iya SMP maaf ya. Ya. Itu ditanam dari kecil ya, pondasi-pondasi seperti ini. Karena akan susah merubah pola hidup ketika sudah terpatri dalam hati kita, terpatri dalam otak kita, bahwasanya biasa saja atau menganggap sepele untuk meninggalkan hal-hal yang fundamental ini, ya, seperti sholat, sehingga ketika sudah dewasa biasa saja, tidak ada bedanya. Sedangkan pembatas ya, batasan antara kita dengan orang-orang kafir adalah di sholatnya. Sholatnya pembatasan kita sama orang kafir. Apa beda kita? Apa ciri khas kita dengan orang kafir? Ya, sholat. Kalau orang Islam saja tidak mau menegakkan sholat, ya, apa yang menjadikan dia kebanggaan muslimnya? Ya, seperti itu. Jadi meskipun teman-teman semua ya, di saat apapun itu, ketika lupa itu wajar sekali. Lupa sholat itu biasa sekali ya. Tapi lupa bukan karena menyengajakan, namanya lupa kan tak sengaja. Entah tertidur atau mungkin kegiatan yang sangat sibuk sekali sehingga lupa, bahkan azan pun diabaikan. Tapi ingat, Allah itu Maha Pengampun. Innahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Ya, ketika itu langsung sholat, ya, langsung saja kita menyembahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu, Mbak. Keren sekali, Masya Allah. Oke, kembali kepada Kak Balkis, aku mau nanya nih, pasti kegiatan di sana tuh sibuk banget ya, padat, apalagi sebagai murid ya siswa nih. Nah, kakak di sana menjaga sholatnya dengan cara apa nih? Nah, pertanyaannya keren nih. Nah, jadi karena kakak di sana melewati 4 musim, waktu sholatnya ini berbeda-beda ya adik-adik. Jadi salah satu tantangan besar menurut kakak adalah menjaga sholat di luar negeri. Contoh, kalau musim panas, itu waktu malamnya lebih singkat, sehingga jam sholat isya itu sekitar jam 10 malam dan subuh lagi jam setengah 3. Itu bayangin, kamu harus sholat isya, jangan tidur dulu, tapi kamu harus bangun sholat subuh. Itu waktunya singkat kan? Jadi pengalaman pertukaran pelajar ini juga kayak mengajarkan kakak tentang perjuangan menjaga keimanan ya. Jadi gak mudah. Ada satu cerita unik. Oke, Jadi boleh diceritain nih. kalau kakak di sekolah di sana, kakak itu kalau sholat zuhur, asar dan lain-lainnya sering izin untuk ke perpustakaan untuk sholat. Jadi setiap kali kakak mau sholat, kakak biasanya permisi, excuse me, can I take some time to pray? Jadi kakak permisi nih ke gurunya, bolehkah aku beberapa menit aja untuk sholat, entah itu 7 menit, 5 menit di sela-sela waktu belajar. Dan diperbolehkan, oke, take as long as you want. Jadi silakan, mereka itu kayak welcome. Dan itu udah terjadi berulang-ulang, kakak minta izin selama 6 bulan. Nah, akhirnya orang-orang guru-guru di sana udah ingat kapan jam kakak sholat. Pernah ada satu kejadian kakak lupa itu jam sholat, dan akhirnya ditegur sama gurunya. Hei, bukannya sekarang jam kamu untuk sholat? Nah, akhirnya mereka paham sholat zuhur kapan, sholat asar kapan. Jadi mereka malah yang mengingatkan kakak, oh silakan. Malahan pada saat itu kakak disediakan ruangan khusus ber-AC dengan ruangan yang bagus lah. Mereka sangat menghormati umat yang beragama gitu. Jadi kakak merasa terharu juga, mereka ingat kakak kapan sholat, pas kakak berpuasa mereka menjaga agar tidak makan di depan kakak. Jadi hal-hal kecil seperti itu bikin kakak terharu akan toleransi gitu sih. Kak Balkis keren banget nih. Di negara minoritas muslim, dia tetap menjalankan ibadah sholatnya.
kita yang di negara mayoritas muslim dengan penduduk muslim terbanyak di dunia seharusnya terus mengingat sholat ya teman-teman. Oke, kembali kepada Kak Taufik. Kak Taufik, ada nggak sih dalil Al-Quran atau hadis yang menjadi pedoman hidup kakak nih, kayak oh ini tuh penting banget loh? Cik. Sampai sekarang dua hal yang menjadi motivasi hidup ya. Pertama di Quran surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ini panggilan untuk orang-orang yang beriman. Hai orang yang beriman, tolonglah agama Allah. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka apa balasan Allah? Allah akan menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita. Kita bantu Allah satu, Allah kasih kita dua. Bayangkan, kita cuma menolong Allah, maka Allah akan menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita. Itu pertama. Kedua, Quran yang paling sering kita dengar, Quran surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah. Allah yang bilangnya, barang siapa bersyukur atas nikmatku, maka akan ku tambah nikmatmu. Ya. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Poin hidup itu ada di semua, syukur saja. Dapat jajan 2000 sehari, syukur. Dapat makan bakso sehari ini, syukur. Tak dapat makan pun bersyukur, ya. Artinya kalau kita bersyukur, ya, hidup itu akan nyaman saja, mengalir dengan sepertinya, seperti air mengalir. Tapi kalau kita selalu membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, misal nih kakak bandingkan, kenapa kakak nggak pergi ke Amerika, misalkan ya. Kenapa masih berkutat di Kepahyang atau Curup saja? Itu bakal stres tuh mumet, ya. Tapi bersyukur saja. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kita, ditambah nikmat kita. Tapi kalau kita mengkufuri nikmat Allah, selalu ngupat, selalu minta yang lebih tanpa mengingat yang apa kita diberikan. Nah, ingat, azabku sangatlah pedih. Nah itu, ya. Allah mengancam nih, Allah ngasih ancaman kepada kita seperti itu. Maka teman-teman semua, poinnya ya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, lahir dalam keadaan yang diberkahi rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, lahir dalam rahim seorang ibu yang muslim, itu merupakan bentuk syukur kita. Bersyukur kita. Banyak di luar sana teman-teman kita yang mungkin ya ingin sekali sholat, mungkin ingin sekali bersedekah, tapi tak dianggap pahalanya sisi Allah. Ya. Kenapa? Karena tak ada identitas muslimnya. Mereka tidak melakukan syahadatain. Ya. Sedangkan sebanyak apapun ibadah yang dilakukan tanpa didasari mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, itu sia-sia. Ya. Makanya orang-orang kafir itu, orang teman-teman kita yang non muslim, meskipun dia banyak infak, menjadi seorang yang dermawan, tapi tidak adanya syahadatain di dalam hatinya, tidak ada ikrar dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tak dianggap pahalanya, itu bukan suatu pahala, itu hanya suatu kebaikan saja. Makanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu ditujukan kepada seluruh umatnya tanpa memandang siapapun itu, mau muslim, mau kafir, mau perempuan, laki-laki, anak kecil, orang dewasa, itu diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ar-Rahimnya Allah itu hanya diuntuk, ya, hanya diperuntukkan kepada umat muslim saja. Nah, itulah bedanya. Ya. Makanya kalau kita melihat banyak, kenapa orang-orang kafir itu dia nggak sholat tapi banyak hartanya, dia nggak bersedekah mungkin ya untuk pada orang Islam, tapi dia hidupnya nyaman. Nah, itulah sifat Ar-Rahmannya Allah. Ya. Ingat, tapi kan ada juga yang orang muslim tapi dia nggak sholat, cuman banyak hartanya. Hati-hati deh. Dalam Islam itu dikenal dengan istilah istidraj. Apa itu istidraj? Itu sifat ya, ujian yang Allah berikan kepada kita, di mana kondisi kita selalu ingkar kepada Allah, tapi Allah berikan nikmat selalu. Kita tak sholat, kita tak puasa, kita tak ngaji, tapi nikmat tetap jalan. Hati-hati, itu ujian. Ada masanya dicabut ujian, ya, dicabut tuh nikmat kita. Nah, tinggal lagi kita, ya, bagaimana memanfaatkan nikmat Allah berikan tadi. Ya. Nikmatnya mau dibawa kemana? Untuk bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita ibadah. Tapi kalau kita mengkufuri, itu kita berpoya-poya, ya. Kita menganggap bahwasanya hidup kita selama-lamanya, padahal kita hanya sebentar di dunia. Itu Mbak. Terima kasih. Keren banget, benar-benar membuka pikiranku ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya aku bakal lanjut lagi ke Kak Balkis. Kak Balkis,
Kak Balkis kan percaya nih, aku juga nih percaya kepada kun fayakun. Kak Balkis sendiri pernah nggak sih nyangka kalau bakal ngikut biaya siswa ke luar negeri? Tidak percaya. Karena jujur kakak di SMA, karena kakak alumni SMA 1, kakak itu tipe siswa yang lumayan cupu ya, jadi nggak populer-populer amat, nggak berprestasi amat, tapi karena modal yakin ke Allah itu yang membuat kakak akhirnya daftar beasiswa ini. Ketika kakak, karena pesaingnya banyak ya, sekitar puluhan ribu, yang diterima cuma 80 orang se-Indonesia. Dan ketika kakak akhirnya lolos, kakak cerita tuh ke orang tua, ke guru, ke teman-teman, satu pun nggak ada yang percaya. Jadi terbukti bahwa mau satu dunia nggak percaya, mau diri sendiri nggak percaya, tapi kalau kita yakin ke kun fayakun Allah, itu bakal terjadi gitu. Jadi Keren banget ya. Kalau Kak Taufik sendiri pernah nggak sih menyangka di usia ke-23 tahun ini atau 22 ya sebelumnya itu menjadi kepala sekolah? Gak terpikir sama sekali bahkan Pak ya. Kalau sedikit mau spill perjalanan kisah hidup ya. Dulu ketika masa-masa di MAN, saya alumni MAN ya. Itu linearnya MAN itu kan ke IAIN atau UIN karena dia sama-sama agama. Dan produk studi yang saya ambil waktu itu adalah pertama PAI, Pendidikan Agama Islam, kedua Hukum Keluarga Islam Al-Akhwal Al-Syarhiyah waktu itu. Qadarullah diberikan kesempatan juga untuk mengikuti SNMPTN waktu itu ya. Sekarang apa namanya saya lupa ya. Seleksi bersama tapi nasional juga. Saya ngambil di unit program studi peternakan ya. Dan alhamdulillah ya, dua-duanya lulus ya. Yang SPAN PT KIM ya, jalur agama itu lulus di IAIN Bengkulu. Kemudian yang di SNMPTN itu lulus di UNIP program studi peternakan ya. Karena memang ya mungkin sudah ditakdirkan tadi ya. Saya tak mengambil yang di sana di IAIN Bengkulu, tapi saya mengambil di UNIP. Akhirnya kuliahlah dengan keadaan terpaksa, sangat-sangat terpaksa. Bahkan di semester 2 berniat pindah kuliah karena tak nyaman, sama tak nyaman. Saya alumni MI, MTS, MA, kuliahnya di tempat umum yang itu di luar dari mata pelajaran yang saya pelajari sama ini. Bahasa Arab, fikih, SKI, akidah akhlak, itu di luar itu semua. PAI cuma 1 pekan sekali dan itu hanya bertahan 1 semester. Di peternakan, mana ada peternakan belajar bahasa Arab ya. Semuanya tentang bisnis. Tapi sehingga tercetuslah mau pindah kuliah ini. Sehingga karena memang qadarullah belum ditakdirkan, akhirnya lanjut lagi kuliah sampai selesai. Kalau ditanya ada nggak kepikiran mau jadi kepala sekolah? Tidak. Wong peternakan kok ya. Peternakan lulusannya SPT ya. Lulusan SPT itu ada di semua prospek kerjanya menjadi pengusaha atau mungkin lanjut S2 jadi dosen atau yang lain-lain ya. Karena memang dia lebih ke bisnis ya. Tapi qadarullah memang Allah menakdirkan kembali ya. Rasanya dulu pengen sekali mondok ya. Pengen sekali mondok. Karena memang qadarullah belum ada uang, orang tua pun tidak memberikan lampu hijau sepertinya, jadi tak bisa mondok. Nah, tapi Allah lah diberikan sekarang, ya, diberikan menjadi pengajar di pondok bahkan, ya. Sehingga apa yang perlu kita ambil hikmahnya itu semua, apapun kembali lagi syukuri, ya. Kalau mau digerutu terus, ya bahkan kakak itu wisuda itu bulan Agustus, bulan September. Kemudian melamar pekerjaan itu jauh sebelum itu, sehingga akhirnya memutuskan untuk menjadi pengajar di pondok pesantren. Baru 2 pekan di pondok pesantren, dapat tawaran di 2 perusahaan ternama tanpa magang, langsung menjadi pegawai inti seperti itu. Ini kalau nggak kuat iman waktu itu udah diambil nih. Tapi karena sudah terlanjur berazam diri di hati, udahlah ini takdir. Udah pindah barang ke pondok, udah ngangkut barang-barang lain, baru 2 pekan di pondok dapat tawaran jadi pegawai di 2 perusahaan yang berbeda di Jawa semua. Nah, artinya apa? Kembali perjalanan hidup kita berbeda adik-adik ya. Mungkin ini versi kakak, ini versi Kak Balkis, tapi teman-teman berbeda lagi. Carilah versi terbaik, intinya bersyukur. Tak sama sekali terpikir menjadi kepala sekolah karena basic pendidikan bukan sebagai seorang guru,
ya sebagai seorang bisnis di peternakan, tapi memang Allah menagihkan sebagai seorang guru nantinya sampai mungkin entah berapa lama ini perjalanan hidup kita hanya memainkan skenario Allah. Allah sebagai sutradara yang terbaik, ya kita hanya bermain peran di sini ya, di dunia. Terima kasih. Keren banget nih, gak kerasa ya kita udah ada di penghujung acara. Tapi sebelum itu aku mau buka sesi Q&A, question and answer. Ada teman-teman yang mau bertanya, soalnya dua pembicara kita ini sangat-sangat hebat di usianya yang muda. Ya, kita masih manggilnya kakak nih. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, kepada Kak Nagla, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Kak, ini izin bertanya sama Kak Bilkis. Balkis? Iya Kak Balkis, maaf ya Kak. Nah kan kakak kan berkuliah ya Kak, pertukaran pelajar ke Amerika Serikat ya Kak. Jadi kan di Amerika Serikat itu sendiri agama Islamnya tuh minoritas ya Kak. Jadi mungkin kalau di negara-negara seperti itu bahkan orang-orang yang kuat iman saja bisa jadi tergoyah ya Kak di negara-negara yang terbuka seperti Amerika Serikat. Jadi bagaimana sih cara Kakak bisa istiqomah di negara yang minim Islam? Dan pertanyaan kepada Kak Taufik, kok bisa ya kakak di umur 23 tahun udah bisa menjadi kepala sekolah? Kan itu tuh udah keren banget ya, apalagi udah di umur muda seperti ini kakak sudah menjadi kepala sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya tadi siapa deh? Naila. Makasih ya udah tanya. Jadi memang benar Amerika Serikat itu adalah negara minoritas muslim dan tentunya sangat berat menjaga keistiqomahan. Karena jujur teman-teman kakak yang juga ikut beasiswa ini yang awal mulanya berhijab ketika pulang sudah tidak. Jadi kalau dari kakak, bagaimana kakak menjaga keistiqomahan adalah memperkuat identitas diri. Jadi kakak udah sebelum kakak berangkat, kakak tanamkan diri kakak, tujuan kakak ke sana untuk apa? Apakah untuk biar iman kita hilang? Apakah cuma untuk senang-senang? Karena tujuan kakak yaitu ingin memperkenalkan agama Islam kepada orang di luar sana. Sebisa mungkin kakak terus menjaga keistiqomahan kakak, karena di luar sana tentu banyak ujian-ujian yang kakak dapetin dan pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa menggoyah keimanan kakak. Jadi setiap hari kakak ada mungkin ada cerita sedikit ya. Setiap pagi kakak tuh kalau bangun tidur di sana putar ceramah. Jadi supaya setidaknya ngecas iman, setidaknya nggak lupa sama siapa sebenarnya aku, gitu. Dan juga kalau kakak lihat orang di sana yang karena mayoritas di sana bukan agama ya, mayoritas di sana ateis, tidak percaya Tuhan. Dan kalau kakak perhatikan orang-orang di sana yang tidak percaya Tuhan itu lebih banyak depresi, lebih banyak kehilangan arah, lebih semrawut hidupnya. Jadi kakak di sana merasa, oh aku bersyukur nih punya agama, aku bersyukur nih punya Tuhan. Kalau lihat yang lain mereka kayak mau bunuh diri, banyak masalah dan lain-lain. Jadi menurut kakak satu-satunya cara agar kakak lebih kuat imannya yaitu menanamkan identitas diri siapa sih sebenarnya aku adalah muslimah gitu. Terima
kasih ke Balkis dan terima kasih juga ya buat Kak Naila yang udah memberi pertanyaan. Oke, lanjut kepada Kak Taufik nih. Langsung Bu ya. Ditanya kembali ya, tadi ditanya sama moderatornya, sekarang ditanya kembali sama peserta. Kenapa sih Kak bisa di umur sekian yang mungkin dianggap muda, ya, bisa jadi kepala sekolah? Pertama dari semua, ketika Kakak menjadi seorang guru di awal sekali, ya keterima di yayasan, jadi seorang guru, Kakak sudah berazam diri jadi seorang guru yang sejatinya guru bukan sekedar melaksanakan tugas saja, meluruskan niat pertama, ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Semua itu tergantung pada niat, ya, dan apapun itu dilihat dari nilainya, ya. Niat itu dilihat, jadi melalui niat yang mungkin ya dianggap kita rasa sama-sama benar, ya insya Allah Allah membukakan jalan yang lain. Ada penilaian-penilaian dari beberapa, ya mungkin dari pihak yayasan dan semacam, sehingga diberikan amanah tersebut. Kedua, perbanyak relasi. Bagaimana caranya? Ikut organisasi. Jadi Kakak sampaikan dulu Kakak sebagai ketua OSIS di MAN, kemudian di kampus juga sebagai ketua UKM, kemudian di Kepahyang di daerah Kakak sebagai ketua komunitas. Artinya dengan sebanyak apapun kita memiliki organisasi, semakin banyak relasi kita bangun. Ya, dari relasi-relasi inilah yang bisa kita bukan kita manfaatkan, ya bahasanya akan terbuka sendirinya peluang-peluang tersebut, ya Allah bukakan pintu-pintu tersebut ya untuk menambah rezeki-rezeki yang lain, ya semakin banyak kita bersilaturahim dengan relasi tadi, semakin banyak pintu-pintu rezeki yang Allah buka, ya. Nah, makanya relasi itu penting sekali. Jangan sampai menjadi sekolah, ya menjadi seorang siswa atau nanti bakal menjadi mahasiswa yang istilahnya kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi setelah selesai perkuliahan tutup buku pulang, besok pagi seperti itu lagi. Tidak. Perbanyaklah relasi teman-teman. Karena kita tak tahu di pintu rezeki mana Allah membukakan pintu rezeki kita. Ya. Seperti itu. Kemudian teman-teman semua ya, yang perlu kita ini kan sebagai seorang hamba, ya. Sebagai seorang hamba bukan untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan itu belum tentu baik untuk kita. Ya. Tapi sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik untuk kita. Karena sesuatu yang sudah ada pada diri kita itu sudah menjadi kebutuhan kita, ya. Itu menjadi kebutuhan kita sekarang. Pernah dengar quotes yang paling terkenal, ya, mungkin di zaman Kakak SMA itu terkenal sekali. Ketika Zulaika mendekati Yusuf, maka Allah jauhkan Yusuf darinya. Tapi ketika Zulaika mendekati Allah, Allah datangkan Yusuf untuknya. Apa tadi? Azik. Akhirnya seperti itu, ya. Semakin kita mendekati Allah, Allah berikan pintu-pintu rezeki yang lain. Allah bukakan pintu-pintu rezekinya dari manapun. Makanya jangan sampai kita menomorduakan Allah. Ingat tujuan kita di dunia ada apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidak akan kuciptakan jin dan manusia kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Itulah tujuan sejati kita, ya. Sebagai abdinya Allah. Nah, tanamkan itu dalam hati kita dari semua, dimanapun, kapanpun kita sedang bersama-sama teman-teman kah, atau sedang sendiri kah, jangan lupakan ibadah kepada Allah, terutama sholat. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Taufik. Terima kasih juga buat Kak Balkis dan Kak Taufik yang udah menjadi pembicara pada acara Isra Miraj versi gue. Gak terasa udah mau buka puasa ya teman-teman ya. Semoga apa yang disampaikan Kak Balkis dan Kak Taufik bisa menjadi amalan untuk kita-kita ya teman-teman. Terima kasih atas talk show yang sudah berjalan hari ini. Maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.